Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 81. Nggak usah cacit-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini di Istana Surga, tepatnya di Pavilion Sutenkaku, Rodara Bumi dan juga Jenderal Surga Timur datang ke tempat itu untuk mencari cermin Skypan. Jenderal Surga Timur pun kini berkata pada Rodara Bumi bahwa cermin Skypan itu adalah senjata suci tertinggi di surga. Cermin itu dapat melihat masa depan, masa kini, dan juga masa lalu. Dan kini Rodara Bumi pun mengajak masuk Jenderal Surga Timur. Tapi Jenderal Surga Timur ini tidak berani. Kemudian Jenderal Surga Timur berkata pada Rodara Bumi, "Untuk apa kamu mencari cermin Skypan itu?" Kemudian Rodara Bumi pun mengatakan bahwa dia akan menggunakan cermin Skypan untuk mencari letak tepat dari jantung bumi. Jenderal Surga Timur mengatakan pada Rodara Bumi bahwa untuk masuk ke dalam Pavilion Sutenkaku itu tidak mudah, karena ada penjaga yang akan menghalanginya. Rodara Bumi pun tidak takut dengan para penjaga itu. Dia pun akan menghadapinya. Ketika Rodara Bumi sudah sampai di depan pintu masuk untuk menuju ke Skypan, tiba-tiba saja muncullah sebuah asap yang langsung berubah wujud menjadi seorang penjaga. Dan penjaga Pavilion Sutenkaku itu tidak memberikan izin pada Rodara Bumi untuk masuk ke dalamnya. Penjaga ini mengatakan pada Rodara Bumi bahwa siapapun yang akan memasuki tempat ini, maka dia harus mati. Kemudian Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa Pavilion Sutenkaku ini dijaga oleh 12 dewa kuno. Para penjaga itu tidak akan mengizinkan dewa, bahkan iblis sekalipun untuk masuk ke dalamnya. Tapi Rodara Bumi kini tidak takut. Dan Rodara Bumi kini langsung mengatakan, 12 dewa apaan? Bagaimanapun juga, penjaga itu hanyalah juniorku. Kalian adalah generasi muda. Beri aku jalan. Jangan melakukan apapun yang tidak berguna. Dan kini dengan sangat mudah, Rodara Bumi membuat penjaga itu langsung menghilang dan berubah menjadi asap. Dan kini, Rodara Bumi pun masuk dengan sangat mudah ke tempat itu. Jenderal Surga Timur yang melihat kejadian ini, dia langsung berkata, ternyata penjaga ini sangat takut dengan Rodara Bumi. Dan kini terlihatlah Jenderal Surga Timur dan juga Rodara Bumi sudah sampai di hadapan cermin Skypan. Setibanya di tempat itu, Jenderal Surga Timur kini langsung terkejut karena ternyata cermin Skypan ini telah berlubang. Jika sobatku semua tidak lupa bahwa lubang dari cermin Skypan ini dilakukan oleh Dewa Rule, yang pada saat itu akan terserap masuk ke dalamnya, dia pun langsung menghancurkan dan meninju cermin Skypan ini. Jenderal Surga Timur kini langsung berkata dalam hatinya, ternyata telah ada seseorang yang menggunakan cermin Skypan ini. Tapi siapa yang menggunakannya? Lalu kini Rodara Bumi berkata pada Jenderal Surga Timur, Skypan ini telah rusak dan kamu tidak tahu siapa yang merusaknya. Dasar kalian para dewa tidak kompeten. Dan kini Rodara Bumi pun akan segera menggunakan cermin Skypan itu. Dia pun kini menyuruh Jenderal Surga Timur untuk menunggu di luar. Jenderal Surga Timur pun kini langsung pergi. Dan Rodara Bumi pun kini menyentuh cermin Skypan, lalu dia mengatakan, bisakah kamu menemukan jantung bumi untuk diriku? Dan tiba-tiba saja cermin Skypan itu kini mulai bereaksi dengan perintah yang diberikan oleh Rodara Bumi. Jiwa dari Rodara Bumi pun masuk ke dalam cermin Skypan. Jiwa Rodara Bumi yang sudah berada di dalam cermin Skypan kini bersiap untuk menemukan letak dari jantung bumi itu. Dan benar saja, kini Rodara Bumi telah melihat jantung bumi. Lalu Rodara Bumi pun kini berkata, jantung bumi, akhirnya aku melihatmu. Darah bumiku yang terakhir saat ini telah berada di dalam dari dirimu. Dan tiba-tiba saja, kini ada bayangan hitam yang langsung menyerang Rodara Bumi. Bayangan-bayangan hitam itu pun kini membentuk tangan yang langsung memegangi tubuh dari Rodara Bumi ini.
Kemudian tangan-tangan ini mengatakan, barusan di depan Suten Kaku, kami hanya sengaja mengizinkanmu masuk agar kami bisa menangkapmu di tempat ini. Ternyata tangan-tangan ini adalah tangan milik penjaga Suten Kaku yang tadi menghadang Roh Darah Bumi. Dan kini tangan-tangan itu pun kembali berkata, Roh Darah Bumi, kami tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan, dan kami tidak akan mengizinkanmu untuk menghancurkan tatanan 3000 dunia. Sekarang jiwamu telah ada di tangan kita, dan kami akan menahan jiwamu. Lalu Roh Darah Bumi pun kini mengatakan, apa yang akan kalian lakukan? Dan tangan-tangan itu pun kini memegang erat tubuh dari Roh Darah Bumi. Lalu tangan-tangan itu pun kini mengatakan, sejak zaman kuno, dewa dan roh jahat itu tidak cocok. Dan kami sebagai dewa surgawi bersumpah untuk menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Kami akan menyegel jiwamu. Dan kini jiwa dari Roh Darah Bumi ditarik oleh tangan penjaga cermin Skypan ini. Jiwa Roh Darah Bumi ini pun kini dibawa masuk ke dalam suatu lubang. Dan lubang itu pun kini kembali tertutup. Kita langsung berpindah ke tempat Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin. Di sana, si gendut Tianren Dewa Sasin dan juga Taesang Lojun telah menemukan keberadaan dari Dewa Rulai. Lalu Taois pun kini langsung mengatakan, "Hei, apakah itu kamu Tianren?" Kemudian Dewa Rulai kini juga langsung berkata, "Sasin Guanyin, Raja Kebajikan." Tianren pun kini langsung menjawab perkataan dari Taois, "Apakah kamu tidak melihat bahwa ini benar-benar diriku, Taois?" Setelah mendengar perkataan dari Tianren ini, Taois pun kini langsung melompat dan akan melanjutkan pertarungan dengan si Tianren. Taois ini berniat akan membunuh Tianren hari ini juga. Tianren pun kini juga langsung melompat dan akhirnya pertarungan mereka berdua pun kini berlanjut. Akibat pertarungan yang dilakukan oleh Tianren dan juga Taois ini, gelombang-gelombang serangan yang mereka timbulkan sangat dahsyat. Sampai-sampai Dewa Rulai yang berada di bawah mereka kini menjadi terpental akibat dahsyatnya gelombang serangan yang mereka ciptakan. Dewa Rulai yang terpental, dirinya pun kini langsung menghindari dan tidak ingin mendekat ke pertarungan yang mereka lakukan. Dan tiba-tiba saja kini Dewa Rulai dibuat terkejut oleh sesuatu, karena ternyata di tembok dekat lokasi pertarungan mereka, kini tembok itu terlihat sebuah bentuk sayatan. Dewa Sasin pun langsung mendekati pada Dewa Rulai, dan Dewa Sasin pun mengatakan, "Apakah kau baik-baik saja, Tathagata?" Dewa Rulai pun langsung menjawabnya, "Sasin Guanyin, kenapa kamu bisa menemukanku di tempat ini?" Dewa Sasin pun langsung menjawabnya, "Tidak usah tanya lagi, ayo cepat kita pergi dari tempat ini." Sebelum mereka pergi, kini Dewa Rulai pun mengatakan pada Dewa Sasin untuk melihat ke tembok di samping mereka. Dan kini terlihatlah tembok itu terlihat sebuah sayatan-sayatan besar seperti efek aura yang dikeluarkan oleh Raja Rahu. Dewa Sasin pun kini langsung menengok ke tembok itu. Dia pun juga tidak tahu itu sayatan dari siapa. Dan kini terlihatlah pertarungan sengit antara Tianren dan juga Taois tidak akan berhenti. Mereka masih bertarung dengan sangat sengit. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang kalah, karena kekuatan dari mereka berdua ini adalah kekuatan yang seimbang. Sambil bertarung, Tianren pun kini bertanya pada Taois, "Hai Taois, kenapa aku tidak melihat keluargamu?" Lalu Taois pun kini menjawabnya, "Diam kau bodoh, fokus pada pertarunganmu." Dan tiba-tiba saja Taois menggunakan kekuatan dari rambutnya dan kini menyayat tubuh dari Tianren. Tapi Tianren pun juga tidak ingin diam saja. Dia pun kini membalas serangan yang dilakukan oleh Taois menggunakan kekuatan tinju blendernya. Tinju blender yang dilakukan oleh Tianren ini langsung mengenai tubuh dari Taois, dan kini Taois pun menjadi berputar-putar. Tapi dalam putaran blender tangan dari Tianren, Taois pun kini menciptakan segel untuk berpindah. Dan benar saja, tiba-tiba saja Taois pun kini berpindah dan dia pun langsung berada di belakang tubuh dari Tianren. Dan kini Taois pun memegangi kepala dari Tianren ini. Lalu Taois pun kini berkata, "Aku lelah bermain denganmu, mari kita istirahat lebih dahulu." Tianren yang tidak ingin berhenti, dia pun langsung memukul dirinya sendiri. Hal itu membuat Taois yang berada di belakangnya kini menjadi terpental akibat gelombang pukulan yang dilakukan oleh Tianren ini. Tianren pun juga langsung berkata, "Aku tidak ingin berhenti,
Aku ingin mendapatkan pemenang. Mari kita lanjutkan pertarungan ini. Taois yang terpental pun kini langsung berteriak pada si Tianren. Kebaikan dan juga keluhan sudah berakhir hari ini. Tianren pun juga langsung menjawabnya. Tapi yang akan mendapatkan kebaikan itu adalah diriku. Dewa Rulai pun kini langsung berkata pada Dewa Sasin dan juga Taesang Lojun untuk mengabaikan mereka berdua dan pergi dari tempat ini. Dan Dewa Sasin pun kini langsung terbang dan mengajak semuanya untuk segera meninggalkan tempat dari Tianren dan Taois ini. Taesang Lojun yang masih melihat mereka bertarung tiada henti, dirinya pun kini langsung berkata dalam hati, kekuatan dua orang ini sangat mengejutkan. Tapi pikiran mereka berdua kacau. Dan mungkin saja salah satu dari mereka telah menjadi gila. Setelah berkata seperti itu, kini Taesang Lojun pun akan pergi menyusul Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai. Dan tiba-tiba saja Tianren yang melihat Taesang Lojun akan pergi, dia pun tidak rela dan langsung berteriak, "Ayah, kamu jangan meninggalkanku di tempat ini." Tangan dari Tianren pun langsung menuju ke arah Taesang Lojun. Dan tangan itu pun kini langsung menangkap dan tidak akan membiarkan Taesang Lojun pergi dari tempat ini. Tangkapan tangan yang dilakukan oleh Tianren ini membuat Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai menjadi terkejut. Kita langsung berpindah ke tempat Aosway dan juga Subaji. Saat ini Aosway dan juga Subaji berada di atas tebing laut Cina Timur. Subaji pun langsung berkata pada Aosway, "Hei Aosway, apa kau tidak lapar? Aku datang ke tempat ini dengan penuh semangat untuk menemuimu dan untuk meminta makanan." Lalu Aosway pun kini berkata pada Subaji, "Diamlah kau babi, mereka sudah datang." Aosway dan juga Subaji melihat segerombolan orang yang sangat banyak menuju ke tempat itu. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang dari Ashura yang menunggangi gajah raksasa. Orang-orang dari Ashura datang ke Laut Cina Timur dipimpin oleh Suma, putra dari Raja Rahu. Dan kini Suma pun langsung mengatakan pada Aosway, "Raja Naga Aosway, aku membawa pesan dari ayahku." Sebenarnya pesan apa yang akan disampaikan Suma pada Aosway? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.